Terus Pak Tarsan ngomong menghampiri saya lagi. Sebentar. Orangnya kamu belum lihat ya? Lah siapa orangnya? Sampean pokoknya rekomendasi senior, masa nggak percaya? Iya. Ya udah, enggak anaknya tak suruh sini. Saya lagi rokokan sambil duduk kelas-kelasan di samping Indosiar itu. Sama teman-teman kru ngobrol-ngobrol. Terus dia anaknya, sini. Begitu dihadapkan ke saya itu ya tukul yang ditunjuk bapak saya itu. Joshua itu. Iya. Loh kok iki wong ya? Ya udah besok main, saya bilang gitu. Wah makasih mas gitu. Tukul itu ya? Iya. Terus Bang Kadir waktu itu saya kasih tahu. Terus, kok nek sesuk penuh bias tak omong nih. Bang iki tinggal tak ceritain sampean percaya enggak? Boleh percaya monggo lah. Iki kenyataan tak ceritain itu semua. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Jadi di Surabaya itu juga ya Mas ya, penuh penderitaan ya ketika 500 orang itu ya. Itu pemainnya masih siapa Mas yang pokok itu Mas ketika di Surabaya itu? Kalau di era itu, di era tahun 60-an menuju ke 70 itu masih ada Pak Bandempo atau nama asli Pak Watino. Yes. Lalu Pak Brontoyudo, Pak Romeo, Johnny Gudel. Johnny Gudel masih junior banget waktu itu. Lalu ada Pak Sarpen, ada Mbah Ros Geger. Ya selebihnya saya lupa. Tapi Jogja Solo pokoknya itu ya. Itu Jogja semua. Ya? Yang Solo ada beberapa tapi saya lupa. Yang muda-muda dari Jogja, dari Solo waktu itu. Lah itu di tahun 60 sekian, 65 sampai 70-an itu masih terus sampai tahun menjelang 8. Lah di tahun-tahun 78 dulu Sri Mulat itu setiap per 3 bulan itu mendapatkan jatah untuk main di Jakarta. Di Jakarta itu di TV atau di tim Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Nah, kita bermain di panggung terbukanya yang kapasitas penontonnya itu 2000 sekian. Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan jadi sekali. Dari Surabaya boyong ke Jakarta. Boyong semuanya. Satu gerbong. Saya masih ingat itu. Jadi satu gerbong kereta api itu. Satu gerbong. Jadi pemain pelawak, pemain musik, penyanyi, kru dan sebagainya ikut semua. Surabaya libur 1 minggu. Nah, itulah. Tapi kenyataan karena selalu penuh, permintaan penonton akhirnya diundur. Akhirnya setiap kesana itu mesti 2 minggu. Nah bapak maunya ya udah kalau seminggu diundur seminggu nggak masalah. Diperpanjang maksudnya ya. Ya. Tetapi kesuksesan kita bermain di tim itu menjadi buah si malakama juga pada akhirnya. Karena di saat itu setelah kita pulang dari Jakarta ada satu produser pementasan juga. Itu mengajak bapak kerjasama supaya Sri Mulat itu diboyong ke Jakarta aja. Bapak waktu itu nggak mau, gitu karena bapak merasa belum siap. Satu belum siap, keduanya karena mereka mintanya secara permanen seperti di Surabaya gitu. Nah, bapak mengakui bahwa waktu saya tanya kenapa Pak mau di Jakarta itu kalau kita bermain berkala seminggu 2 minggu kita masih kuat karena yang nonton ya paling orang Jawa. Tapi kalau kita main terus-terusan sana dengan pemain-pemain yang kita punya waktu itu nggak akan kuat karena apa? Bahasa Indonesia yang dikuasai pemain itu masih sangat minim waktu itu. Jadi bapak nggak berani. Di Jawa Timur atau di Surabaya itu kebanyakan berbahasa Jawa. Jawa Timur. Karena di Sri Mulat Surabaya sudah banyak. Selain pemain Jogja Solo, banyak pemain Ludruk yang masuk. Gitu. Karena waktu itu bapak juga pernah punya Ludruk dan ketoprak di Surabaya. Sebelumnya ya. Ya, waktu Sri Mulat sudah muncul. Kemudian bapak mencari membuat ketoprak dan membuat Ludruk. Membuat ketoprak ini dimotivasi oleh Pak yang punya ketoprak siswa budaya Pak Siswondo. Pak Siswa Budoyo terkenal itu. Tulungagung kalau nggak salah. Itu hubungan sama bapak saya udah kayak kakak adik itu. Jadi dimotivasi untuk membuat ketoprak. Karena untuk sewaktu-waktu pemain-pemainnya ini
kalau pas kita banyak job di Surabaya pun juga dulu juga jobnya kita udah banyak di luar panggung setiap malam. Ini bisa ngambil dari pemain ludruk sama ketoprak maunya seperti itu. Akhirnya Bapak membuat itu. Nah, sepulang dari Jakarta setelah main di tim 2 minggu itu, Bapak diajak kerjasama ternyata nggak mau. Nah, si bos ini, produser ini akhirnya apa ya? Kasarannya itu nyabotase hampir 60 sampai 70% pemain, pelawak, pemusik, kru, MC, pegawai diboyong semua, diambil. Diam-diam mereka dibajak ya. Dibajak kasarannya pada minggat gitu. Nggak pamit, nggak apa, minggat semua. 60% pemain sama yang senior semua. Tapi senior semua, tetapi yang waktu yang saya ingat waktu itu Johnny Goodell, Sumiati, Karjo ACDC ya. Suroto, terus Pentil, terus Budi SR itu penyanyi eksentrik, terus Bambang Siswanto itu penyanyi juga. Banyak, ada 60% waktu itu ya. Pemain kita tuh minim sekali waktu itu, tinggal beberapa orang. Lah di situ akhirnya dibantu Pak Siswo Budoyo, Pak Siswondo itu pemain-pemainnya dipinjamkan. Kebetulan Siswo Budoyo waktu itu main di sekitar Surabaya, di daerah Krian atau mana itu. Akhirnya ngerti Bapak seperti itu, Sriman seperti itu, ya tak bantu Dik. Pemainnya dimasukkan semua. Tapi nggak lama, waktu itu nggak terlalu lama. Akhirnya Bapak mengkader sedikit Pak, dari pemain ludruk, dari pemain gambus, dari pemain ini pada masuk. Tapi kita tetap dibantu Pak Sis. Lah di saat yang bersamaan di tahun-tahun 70 ya, sekitar tahun 77-78 kalau itu kalau salah, ada grup sandiwara di Malang namanya Lokaria. Ya dulu pemimpinnya namanya Pak Amang, terus istri namanya Bu Maleha, itu dulu bekas pemainnya Bu Sri Mulat. Dia mendirikan panggung pertunjukan sandiwara tapi bahasa Indonesia. Anggota-anggotanya adalah Asmuni, Tesi, Tarsan, Abimanyu, terus siapa lagi ya? Banyak banget. Jadi Bang Kadir sempat ikut sebentar katanya, tapi nggak lama sempat. Nah itu bubar. Dengan bubarnya mereka masuk ke Sri Mulat. Nah di Sri Mulat ini sudah Bapak membangun lagi, sudah mulai tumbuh utuh gini. Artinya pamannya kapasitas yang diperlukan untuk pemain itu sekitar 10 orang. Ini kemasukan 15 orang. Belum. Ya karena sesama seniman Bapak nggak mungkin nolak gitu. Diterima dan Bapak melihat ini potensi. Lah karena terlalu banyak pemain, akhirnya Bapak memerintahkan Pak Asmuni, bikin panggung keliling. Akhirnya keliling. Nggak berapa lama Bapak sama keluarga pindah ke Solo, membangun Sri Mulat yang di Balik Ambang. I see, Akhirnya tahun berapa itu Mas? Balik Ambang, sekitar aja. Tahun 78-79. Mas pas Pak Tarsan masuk itu ya berarti ya. Pas Pak Tarsan masuk itu tahun 78 kalau nggak salah. 78. Tapi nggak langsung brem semua, tapi satu gitu. Nah, kemudian setelah Sri Mulat ini ada sejarah sendiri, masuknya Pak Timbul, Gepeng, Gogon ini dari Sri Mulat Solo. Iya. Nah, di Sri Mulat Surabaya sementara sudah ada maskotnya Paimo waktu itu. Paimo Paimo Dracula. Dracula. Maskotnya itu. Jadi setelah ditinggal Johnny Goodell dan kawan-kawan di Jakarta, kita berusaha untuk membuat maskot baru, yaitu Paimo. Sebelumnya Johnny Goodell, ketika Johnny Goodell sudah keluar, Paimo muncul jadi maskot. Setelah Paimo nggak lama kemudian Bambang Gentolet muncul. Gitu. Bambang Gentolet muncul. Itu Surabaya. Nah, sementara grup yang Overload tadi yang dipimpin Asmuni tadi keliling. Dari keliling kota itu se-Indonesia.
Sepulau Jawa. 10 Jawa. Kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur. Keliling 3 bulan di Blitar, 3 bulan di Malang, 3 bulan di Tulungagung, gimana gitu. Keliling-keliling kayak hidupnya kayak dulu lagi. Iya. Nah, lalu di Solo juga ada penggodokan nih, pelawak-pelawak ini lagi muncul nih, Sri Mulat yang di Balik Kambang. Nah, kadang-kadang di rolling pemain yang di Surabaya dengan pemain yang di Kelilingan, pemain di Solo nih di rolling per 2 minggu, seminggu di rolling dan pengalaman gitu. Iya. Kemudian di tahun 80-an Bapak merasa kepingin mencoba mencoba untuk masuk Jakarta dengan tim yang Asmuni tadi, tim Kelilingan. Iya, yang Kelilingan tadi. Iya, karena sandiwara yang diikuti Pak Asmuni dan kawan-kawan yang lokarya ini itu pengantarnya bahasa Indonesia. Pas di Jakarta. Pas di Jakarta. Jadi setelah di mereka masuk Sri Mulat, mereka dipoles dengan ala Sri Mulat. Jadi ada komedinya. Kalau di Lokarya dulu komedinya tipis, kalau di sini kental. Kemudian mereka merasa diberi kelonggaran untuk berekspresi. Jadi mereka keliling ya cari duit sembari promosi. Berarti publikasi. keliling itu mungkin kan di Kawah Condro Dimuka oleh Bapak ya. Betul. Iya kan? Yang di sini Kawah Condro Dimukanya dipimpin Asmuni, yang di sini yang di Solo dipimpin oleh Mbah Panggung. Mbah Panggung itu pelawak senior Yogyakarta, angkatannya Mbah Basio. Itu yang nanti menjadi gurunya Gepeng, gurunya Gogon, gurunya Timbul. Mbah Panggung itu. Mbah Panggung. Nah, setelah ini masuk ke Jakarta di taman, awalnya di Pasar Senen 1 minggu, kemudian pindah ke Senayan sampai sukses itu. Senayan itu di mana itu, Mas? Di sebelahnya kantor DPR itu dulu ada Sate Bangil. Jadi ya Sate Bangil kan ada itu di situ dulu ada gedung panggung terapung, terus dibangun Bapak awal-awal. Kemudian jadi panggung pertunjukan Sri Mulat gitu. Nah itu nanti di situ ada dibangun set-set, ada ruang rias, ada ini. Sebentar, itu berarti pinggir Jalan Gatot Subroto. Iya, yang ada kolamnya gede. Iya, itu sebelah DPR. Itu sekarang kan ada resto itu di situ. Itu dulu di situ. Sri Mulat dulu di situ. Di situ. Wah, paling strategis itu. Dan waktu itu kita kan pernah dibikinkan oleh pemerintah daerah gedung di tengah pulau, mewah banget waktu itu. Tapi gedungnya sekarang udah dibongkar. Mewah sekali waktu itu gedungnya. Iya. Di tahun 82 itu dibangunkan di tengah. Karena yang dibangun terapung dinilai nggak layak gitu. Tapi penonton setiap malam penuh terus. Full ya. Penuh terus karena pada saat tahun 80 saya masih kelas SMP, saya masih SMP naik ke kelas 2, saya mulai pindah ke sana. Penonton setiap malam full terus. Nah, di situ muncullah Gepeng Cucu. Oh, lah Gepeng itu ditemukan di mana? Nah, yang dari Keliling tadi ya? Bukan, Gepeng itu yang jadi di Lokarya tadi ya? Gepeng awalnya masuk di Sri Mulat itu bukan, jadi waktu Bapak bikin Sri Mulat di Solo di Taman Balik Kambang itu kan sebuah taman kayak taman hiburan itu. Betul. Ada pertunjukan Sri Mulat, ketoprak, panggung dangdut, panggung bioskop. Gepeng satu keluarga itu waktu masuk pertama kali itu bukan sebagai pelawak, tapi sebagai pengrawit di ketoprak kita. Kebetulan saat itu pengrawit kita itu comotan dari RRI dan dari Sriwedari. Sebentar Bapak, di ini tuh Sri Mulat atau ketoprak yang di Balik Kambang ini? Ada dua, ada ketoprak, ada Sri Mulat juga. Oh, jadi ketoprak yang dari Surabaya itu dipindah situ. Ya, Oke. Sri Mulatnya bikin lagi baru, ketopraknya yang dari Surabaya dipindah ke sini. Oh, ya, gitu. Ya. Nah, saat itu ya regeng banget. Yang awalnya tuh jadi kayak hutan gitu, jadi kayak taman hiburan, jadi regeng. Iya. Gepeng masuk satu keluarga sebagai pengrawit. Pengrawit di ketoprak. Ya. Sejarahnya kenapa kok Gepeng bisa jadi pemain? Jadi suatu ketika gini, saya pertama waktu itu yang di Taman Hiburan Sri Mulat yang pegang kakaknya ibu saya, Bu Cucu. Iya. Pak Mintarjo almarhum juga. Pak Mintarjo tahu ya. Nah, waktu itu sebagai pimpinan dia kan selalu suruh keliling kalau tiap malam. Lah, setiap di adegan ketoprak itu kan ada adegan dagelan. Di tengah-tengah itu kan ada adegan dagelan. Iya. Waktu itu dagelannya
dagelan dari Sri Mulat, namanya Pak Mantang sama Pak Subur. Subur Iya. ini pemain Sri Mulat juga pemain sebenarnya Ya, udah ya, Pak terkenal. Subur masih Nah, ingat saya juga. yang ya. botak itu Ya, Pak ya. Mantang yang agak Hmm. ini bisa dikatakan pelawak senior dan pelawak killer. Pembunuh. Killer itu pembunuh. Di Maksudnya panggung killer dia, gimana? maksudnya bahwa dia bisa membunuh pemain tuh tanpa ngomong apa-apa. Ibaratnya dia pemain yang lain nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelawak, lucunya nggak bisa diketahui. Oh, gitu ya? Iya bisa. Ada istilah-istilah seperti itu di panggung. Pelawaknya dua ini. Nah, ketika mereka dagel ngelawak di pentas di ketoprak itu, Iya. Gepeng itu sebagai pemain kendang. Bapaknya rebab, adiknya main yang lain gitu. Lah, Gepeng itu sering nyenggai. Oh. Jadi kadang-kadang dia ngomong apa gitu, si pelawaknya umpamanya lagi bikin materi lawakan apa, nggak diketawain sama penonton. Disaut sama Gepeng, malah Gepeng yang diketawain. Celetukannya Gepeng Seletukannya gitu. itu Heeh. ya. Pada ketawa lah. Terus sutradaranya nampak Pak Rustam waktu itu. Ini kok dagelan kurang lucu, terus guyu apa tadi kan ada lubang di samping ke penonton dilihat gitu. Namanya kan Aris waktu itu belum Gepeng. Ya, Haris. Oh si Aris sih ngomong apa tuh gitu lah. Diperhatiin lah. Dua pelawak ini lama-lama jengkel. Iya, iya. Ya tuh jengkel terus akhirnya waktunya dipercepat. Untuk ngelawan dipercepat dah. Dan itu berulang-ulang. Si sutradara lapor ke bapak akhirnya. Pak itu ada pemain kendang tuh gini. Lebih lucu dari dagelannya Pak. Iya, iya. Ya coba nanti tak lihat. Bapak diam-diam melihat. Benar. Besoknya dipanggil sama bapak si Aris ini. Si Aris Gepeng ini ya. Ya dipanggil langsung dia mulai besok kamu main di Sri Mulat Oh. gitu. Main di Sri Mulat, kalau sudah main kamu main di ketoprak, kan jamnya beda. Iya, iya. Kamu main babak 1, nanti setelah itu babak 2-nya main. Otomatis kalau main babak 1 dia akan ketemu sama Mantang sama Subur. Iya, iya, iya. Gitu loh. Ketemu karena setelah babak 1 Mantang Subur ini juga lari ke ketoprak untuk dagel di ketoprak. Pas Gepeng ini masih junior ini di sini sendiri mati dia dihabisin dua orang ini. Meh ngomong dua dipatahin terus, udah Iya, nggak iya. bisa ngomong apa-apa. Nangis dia ke Mbah Panggung. Mbah, saya buat ditulungi gini. Jole nanti kan ngomong sama sutradaranya. Ntar malam aku tolong ditemuin sama itu si Mantang sama si Subur. Dibalas Mbah Panggung, dua orang nggak bisa ngomong sekaligus. Ya habisin Mbah Panggung semua. Mbah Panggung namanya aja Mbah Panggung itu. Iya, iya, iya. Ora usah ngomong. Mbahe Panggung, Iya, ya? Mbahe Panggung tenan itu. Saya ngakon, bapak saya pernah kalah taruhan sama dia kok. Ketaruhan sepeda motor Amrita itu. Taruhan untuk apa itu? Lucu-lucuan atau? Iya. Pernah tuh. Jadi bisa salah sedikit. Dia ngomong bapak waktu suatu ketika itu, "Guh, sama bapak nih ngomong jangkar-jangkaran karena Iya, iya. lebih Sama-sama. tua, Mbak. Ya, sama-sama senior. Aku tak dagel, nek aku ora ngomong gitu. Saya nggak ngomong. Neng kok lucu. Apa iso? Lah nek iso kowe arep ngeki aku apa? Lah terserah kowe, aku njaluk tukoke DKW ya. Nih, DKW. Sekarep ya engko begitu deloken. Bener. Nggak ngomong dia. Bener-bener nggak ngomong. Terus ngapain? Nah, dia kan nggak punya gigi. Dia kan ompong. Mbah Panggungnya nggak punya gigi. Nggak punya gigi tapi gayanya dandy gitu. Kok kemaki gitu. Kalau pakai cincin tuh banyak gitu kayak sebelum tesi pakai dia Kayak udah tes pakai. ya. Jam tangannya kadang itu dipakai 2 gitu. Gaya Oh bang. iya bener itu lucu dulu itu. Oh gitu itu nek kalau ngomong itu di depan cewek itu gini deh. Pamer gitu. Iya, iya, iya. Itu penonton gergeran. Bapak misuh langsung. Wah kalah aku guys. Kalah. Besok tagih. Ya udah dibeliin tuh kan. DKW. Iya di KW itu. Nah, lalu akhirnya setelah itu sama Mbah Panggung, akhirnya setelah dibunuh Mbah Panggung besoknya diakorkan. Jadi Mbah Panggung memberikan pelajaran ke Mantang Subur. sama Subur itu Iya. supaya tidak arogan gitu loh. Iya, iya. Terus karena dia kan lebih tua, dia yang menjaga panggung, dia sesepuhnya. Udah sekarang
Gepeng diajari. Jadi gurunya Gepeng itu lengkap sebenarnya. Ada Mbah Panggung, ada Mantang, ada Subur. Itu era itu Pak Timbul belum masuk. Waktu itu belum masuk. Tapi Gogon juga belum masuk awal-awal itu. Selang sebentar beberapa bulan baru Gogon, setahun kemudian baru Pak Timbul masuk. Gitu. Jadi apa namanya? Perjalanan yang di Sri Mulat yang di Balik Kamang seperti itu. Nah, kemudian mereka di rolling kadang ke Surabaya, nanti Surabaya dipindah ke sini 1 minggu, sini kekelilingan gitu. Surabaya, Solo, Jakarta ya. Betul. Belum Jakarta belum waktu itu. Nah, setelah mereka ke Jakarta, yang grupnya Asmuni di Jakarta baru rolling terus. Tapi kebanyakan karena di Sri Mulat Surabaya ini banyak job dan permintaannya pemainnya itu terus. Akhirnya Surabaya jarang di rolling karena permintaan dari pimpinan Surabaya, jangan di rolling dulu, nih pemainku udah di blok untuk tanggapan ke sana. Iya. Kebanyakan keluar Jawa waktu itu di daerah Indonesia bagian timur. Nah, akhirnya terus yang pemain Solo sama pemain Jakarta ini yang intent terus. Sesekali lah yang akhirnya terus karena di Jakarta ngalami satu tokoh unik yang dinilai kok hilang, Tesi dipanggil ke Jakarta. Tesi itu maksudnya bareng Tarsan, bareng itu ya, dari Lokaria tadi ya. Tapi waktu kemudian Asmuni dan kawan-kawan menetap di Jakarta, Tesi diminta sama pimpinan Surabaya untuk bertahan untuk nguatin yang di Surabaya. Awalnya gitu. Tapi terus setelah beberapa tahun gitu ditarik sama bapak ke Jakarta. Awalnya juga rollingan gitu, tapi terus ditarik untuk menjadi pemain tetap di Jakarta. Tapi yang apa namanya yang di Surabaya udah kuat banget. Pemain-pemain udah Babang Tolet dan kawan udah kuat banget. Di Jakarta ya di Pulau 2 itu masih. Iya, di situ. Pulau 2 Mas. Pulau 2. Tadi ingat saya. Iya, betul di situ. Dulu di situ. Bertahun-tahun itu saya di sana. Bertahun-tahun? Iya. Sejak 82 sampai 85 apa 86 gitu. Wirawiri di sana. Jadi sudah hafal banget. Tapi sekarang katanya udah dibongkar semua. Iya, sudah jadi resto itu. Sebelahnya malah jadi mall itu. Iya, kata jadi mall. Dulu mallnya belum ada, masih taman bagus gitu, kayak taman Teletubbies gitu dulu. Iya, betul. Awal-awal. Tapi sekarang udah berubah semua. Itu sekelumit yang di Jakarta, kemudian di Surabaya seperti itu, yang di Solo seperti itu. Nah, kemudian waktu Gepeng meledak itu udah kita bertahan beberapa tahun. Sebentar, Gepeng itu kan di Solo. Iya. Kemudian ditarik ke Jakarta. Iya, ditarik ke Jakarta. Tarik ke Jakarta, yang kemudian untuk menjadi, karena waktu itu pemudanya, pelawak mudanya hanya 1-2, hanya Basuki belum masuk waktu itu. Basuki itu masuknya langsung ke Solo. Jakarta. Solo dulu. Iya, Solo. Dia formasi Solo. Belum masuk ke sana. Gepeng dulu masuk. Setelah Gepeng masuk, terus kalau pas Gepeng ditarik ke Solo untuk kalau pulang untuk nengok keluarganya di Solo. Basuki ganti yang ke sana. Awalnya gitu. Basuki keluarganya juga di Solo. Anak istrinya awalnya. Wirawiri gitu. Jadi berdua itu wirawiri, tapi nggak pernah ketemu. Tapi lama-lama karena kebutuhan di Jakarta, jobnya juga luar biasa, job luarnya, akhirnya dua-duanya disuruh menetap di Jakarta. Tapi keluarganya mereka awalnya bertahan di Solo semua. Anak istrinya masih di Solo gitu loh. Ya pas udah selesai meledak, kayak main beberapa film udah kaya raya itu, ya itu tiba-tiba bapak mengeluarkan statement yang jujur aja waktu itu yang pertama kali diberitahu saya, Gepeng mau dikeluarkan. Bahkan Mas, sebelum Gepeng dikeluarkan kan ada Sri Mulat Semarang juga ya Mas ya? Oh itu setelah Sri Mulat Jakarta bubar. Oh gitu. Sri Mulat Semarang belum ada. Jadi Sri Mulat Semarang itu sebenarnya pecahan dari Jakarta. Sebagian dari Jakarta, sebagian dari Solo. Karena waktu itu Solo juga dibubarkan. Gitu loh. Iya. Jadi sebelum itu sebelum Sri Mulat ini Solo dan Jakarta bubar itu, Semarang belum ada waktu itu. Di Tegalwareng waktu itu belum ada. Jadi awalnya waktu Gepeng dikeluarkan, saya juga bapak meling waktu itu ngomong ke saya, kamu jangan ngomong sama mamahmu loh, aku mau punya rencana yang kamu ngomong sama aku toh pak, ya kamu yang tak percaya kamu jangan ngomong. Kenapa nggak boleh ngomong sama mamah gitu? Mama itu kan istrimu. Iya dia istriku, tapi di panggung dia anak buahku.
Jadi bapak gitu. Iya ya, manajemennya Iya. pasti gitu ya. Iya. Pak. Jadi terus sing mbok khawatirkan apa? Tak khawatirkan dia nanti ngomong teman-temannya jadi gejolak di dalam. Oh, I see. Gitu loh. Iya, Oh iya. gitu. Ya, saya juga gak mau ngomong ke siapapun. Tapi ya itu, begitu bapak mengeluarkan statement itu, mama kan, wah pak, nggak berani protes. Cuma nanya, loh kenapa tuh pak? Hmm. Terus nggak perlu tahu. Gitu. Mereka pada nggak diberitahu alasannya itu ya? Nggak diberitahu. Saya aja nggak diberitahu kok. Awalnya saya nggak diberitahu. Hmm. Setelah kira-kira ya hampir 3 minggu saya baru diberitahu. Tapi gepeng waktu dikeluarin itu disangoni ketoprak. Ketoprak yang ada Ketoprak. di balik kambang itu. Iya. Enggak, bapak waktu itu bikin. Oh, bikin lagi. Ketoprak itu ketoprak sak panggung yang kelilingan itu. Pakaian gamelan sak pemainnya sak manajemen ini komplit kok nyekel gepeng. Oh, berarti nggak dikeluarin. Dikeluarkan. Suruh. Dan duit. Hmm. Duitnya gede banget. Di saat itu gede banget. Nilainya kalau nggak salah sekitar 50 juta. Saat itu ya. Saat itu. Sekarang ya sudah Saya 20 kali lah. Saya kan protes, Pak. Pak, iki mbok tokke kayak sangu kok. Kehman. Kayak iso ngutuk omah kan gitu tuh, Iya, Pak. iya. Zaman segitu buat beli rumah Iya, udah iya. bisa, Pak. Hmm. Terus gue ora ngerti. Kok kapan-kapan tak kandani gitu. Nanti kapan-kapan saya beritahu. Udah, saya pikir ya udahlah. Suatu ketika bapak tuh sering ngajak saya dolan, kadang ke Semarang cari tahu pong, nanti mampir ke Solo Tigol, nanti mampir ke Magelang, cuman belanja sayuran terus pulang gitu. Saya, bapak sama sopirnya bertiga. Di si perjalanan bapak tuh ngomong, kamu pengen ngerti gepeng tak keluarin? Iya. Kenapa? Kalau gepeng nggak tak keluarin, itu teman-temannya namanya nggak bisa naik. Oh. Karena namanya Asmuni itu sudah mintip Asmuni, Tarsan, Basuki, Timbul itu udah mintip-mintip ketahan gepeng. Gepeng harus pulang, harus pergi, dia baru naik. Tapi perginya gepeng juga tak antisipasi, makanya tak kasih mainan ketoprak. Oh. Supaya dia sibuk di Jawa Tengah, nggak akan ke Jakarta. Iya. Wah, hebat ya manajemennya Pak Teguh ini. Iya gitu. Iya. Jadi dia buang duit itu ratusan juta untuk gepeng di saat itu hanya supaya anak buahnya yang lain naik. Tuh. Tahu ya, cara meregenerasi, cara mendidik, cara melatih ya, cara memanage. Iya. Luar biasa itu. Kenapa? Saya sampai ya, tapi kok sampai segitu, Pak? Itu nggak ada apa-apanya apa yang dihasilkan gepeng katanya gitu. Duit segitu itu nggak ada apa-apanya sama apa yang sudah dihasilkan gepeng ke Sri Mulat. Iya. Gepeng secara materi sudah menghasilkan dan secara non materi dia udah ngangkat teman-temannya yang lain. Iya. Makanya dia harus keluar. Begitu dia keluar, tak kasih mainan ketoprak, dia di Jawa Tengah asik dengan mainannya. Ini naik semua. Bos. Begitu ibaratnya dia selama ini di kandang, pemain-pemain buka di kandang langsung Naik semua liwah. ya. Gitu. Mas, Ternyata kalau benar. ini pemain seperti Timbul itu di Solo ya anunya ya. Dulu di Solo awalnya. Timbul Solo. Tukul itu kan juga pernah main Sri Mulat ya? Pernah. Di mana itu? Jakarta langsung. Ada sejarah begini, Pak. Nah, Itu Tukul ini sejarah. penting nih, Mas Tukul. Jadi gini. Jadi waktu itu saya sama bapak lagi nonton TV siang-siang. Sore lah jam 3, jam 4 gitu. Saya lihat waktu itu lagunya Joshua diobok-obok. Ya. Bapak saya itu tiba-tiba nih, langsung nunjuk TV. Kui bocah kui sok ben dadi dagelan top banget ning Indonesia dan sugih banget. Itu betul, Pak. Itu betul. Joshua diobok-obok ada tukulnya gitu. Ada tukulnya kan? Ya saya pikir kan Joshua-nya tuh. Iya. Wong yang nyanyi Joshua. Kuwi to Pak cah sing cilik kuwi to. Butuh sing rupane elek kuwi lho. Sopo kuwi? Bener saya nggak tahu. Itu bapak masih ada dan kita belum main di Indosiar. Belum masuk TV pokoknya. Belum masuk TV. Oke. Masih Sri Mulat itu masih ada. Hmm. Itu Sri Mulat di Jakarta sudah masih ada tapi menjelang mau
dibubarkan. Hmm. Udah, setelah bapak meninggal, kemudian mereka Sri Mulat ya setelah agak lama berproses TV terus ke Indosiar itu. Setelah 2-3 tahun saya masuk ke memanage Sri Mulat di Indosiar. Suatu malam waktu itu sebelum main, setelah penuangan, penuangan itu briefing ke pemain. Saya lagi duduk di dekat kantin sambil rokokan sama teman-teman kru dari Indosiar sama teman-teman yang lain. Pak Tarsan nyariin saya, kok sini kok, apa? Aku duwe bibit apik, saya punya bibit bagus, muda, energik, pinter. Ya saya cuma ngomong, ya udah tuh, yang rekomendasi sampai nih masukin aja. Ya tapi katanya Bang Kadir hari ini penuh. Ya udah kalau penuh ya besok aku. Oh ya udah. Bang Kadir, ya sudah kalau gitu nanti ngomong Bang Kadir. Ya Bang Kadir, oh kok tadi ya Pak Tarsan iya ini. Terus ya udah, saya pikir saya belum ketemu, orangnya belum ketemu. Terus Pak Tarsan ngomong ngambil saya lagi. Sebentar. Orangnya kamu belum lihat ya? Lah siapa orangnya? Sampai pokoknya rekomendasi senior, maksudnya nggak percaya. Ya udah, enggak anaknya tak suruh sini. Saya lagi rokokan sambil duduk kelas-kelasan di samping Indosiar itu. Sama teman-teman kru ngobrol-ngobrol. Terus dia anaknya, sini. Begitu dihadapkan ke saya itu ya tukul yang ditunjuk bapak saya itu. Sesuai itu. Iya. Loh kok iki wong ya? Ya udah besok main, saya bilang gitu. Wah makasih mas gitu. Tukul itu ya? Iya. Terus Bang Kadir waktu itu saya kasih tahu. Terus kok nek sesuk penuh piye? Tak omong nih. Bang iki tinggal tak ceritain sampean percaya enggak? Boleh percaya monggo lah. Iki kenyataan tak ceritain itu semua. Oh berarti ya secara enggak langsung iki mandate bapak ya. Ya mungkin. Saya bilang gitu mungkin. Ya cerita tentang bapak. Ya nunjuk itu. Tadi ya. Terus ya saya ngomong ya mungkin ini bisa jadi jalan hidupnya dia bisa merubah. Dia waktu itu cerita jadi sopir. Saat itu jadi sopir. Tapi kok sudah nyanyi sama Yosua ya? Ya kadang-kadang dia ngelamar ke agensi-agensi gitu. Terus dia pernah jadi sopir di kedutaan. Nah terakhir itu ikut Pak Tarsan, nyupiri Pak Tarsan. Oh pas Mas Tarsan. Iya, jadi dulu jadi supirnya Pak Tarsan. Makanya dia kan semua perilakunya Pak Tarsan itu ditiru, seneng baca, seneng belajar, banyak komunikasi dengan orang banyak, itu ditiru tukul. Cara saving uang seperti apa untuk investasi itu Pak Tarsan kan pinter, ditiru tukul juga gitu. Nah akhirnya terus begitu dia pentas bagus naik. Setelah naik Sri Mulat pas hampir break waktu itu. Break karena memang berkala saya waktu itu sama Indosiar minta setiap sekitar 6-8 bulan kita minta break sekitar 2 minggu lah untuk istirahat teman-teman. Supaya nggak boring ya. Iya, tapi sebelumnya kita harus ini dulu harus stok dulu. Waktu itu terus akhirnya udah itu tukul pas ketemu sebelum break itu ketemu sama saya. Mas saya kemarin habis dari Trans TV. Trans TV atau Trans 7 gitu. Saya ditawari jadi itu Mas host Mas. Udah ambil. Lah nanti saya gimana kalau udah pokoknya ambil. Feelingku kamu. Itu maturnya sama Mas Koko juga itu ya. Dia laporan ke saya. Dalam hati feeling saya dia jadi. Karena omongannya bapak saya tadi ya. Sampai ambil. Jadi sampai di situ. Amin Mas. Tapi ya sampai kudu belajar loh tentang presenter dunia ini belajar semua. Iya Mas, jadi 4 mata itu. 4 mata itu ya. Gitu. Tapi ikut Sri Mulatnya lama nggak itu? Lama, hampir 2 tahun. 2 tahunan ya? Iya, hampir 2 tahun. Mas Tukul. Mas yang kan yang terkenal ya Mas Basuki juga ya. Ya Basuki itu dari Solo. Basuki dari Solo. Lalu ada Pak Bendot yang Dullah itu ya. Sidul itu ya. Ya Sidul. Itu malah dari eranya Bu Sri udah ikut itu. Masih muda. Pernah cerita sama saya dulu kan masa mudanya itu kan dia tentara. Iya. Tentara tugasnya di perbatasan Kalimantan.
Tapi nggak pernah tugas minggat ke Surabaya. Jadi Disersi kan. Jadi kalau laporan tok gitu, habis laporan berangkat ke sana gitu, sudah jedul di sana. Itu yang ngomong beliau sendiri loh, itu bukan saya nganu loh. Iya. Kan kalau manggil saya kan le to. Le lah. Lah kok mboten tugas napa mboten golek itu, Pak? Yo digolek ya sapa kang golek aku ning Kalimantan. Itu apa ning perbatasan. Oh kono hospital nang ora ono apa-apa. Wis ini babi caleng-caleng kuwi tok. Tuh. Kalau seperti Nur Buat itu masuknya kapan itu? Pak Nur Buat masuknya ketika Sri Mulat sudah di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta, Pak masuk Nur Jakarta. Buat itu sebenarnya dulu sebelum masuk Sri Mulat dia grupnya Ludruk Mandala yang terkenal. Oh ya benar ya. Grup Mandala. Grup Mandala ya. Pak Nur Buat salah satunya. Gitu. Kalau misalkan ada Sofia, ada Rohana itu ya Jakarta. Sofia, Rohana itu dulu yang ikut Lokaria. Itu grupnya Asmuni. Oh. Jebolan Lokaria. Pak Asmuni ya. Ya, Sofia, Rohana, Mbak Rina, kemudian Betet, almarhum. Ya, Mas Bedet. Itu dulu Lokaria. Cak Lontong itu katanya juga pernah Sri Mulat. Cak Lontong awal-awal itu jadi waktu saya dulan ke Surabaya. Iya. Sebenarnya dalam rangka hanya dulan sebenarnya, nggak sengaja ketemu sama namanya Dargombes. Itu musik humor Cap Tugu Pahlawan. Terus ngejak wedangan gitu loh, wedangan sama saya di depan Citos apa namanya itu. Ngejak Cak Lontong itu ngobrol terus nunjukin apa namanya lagu di handphone masih biasa jadul banget tuh waktu itu. Bukan Walkman waktu itu Walkman. Saya dengerin lagumu lucu ya, pokoknya ini Jakarta wae gitu. Wah, Jakarta ranti dulur ya Mas. Cak Lontong itu. Ya, sama Dargombes waktu itu. Dargombes. Main Sri Mulat no, tak gituin. Iya. Lah, main Sri Mulat tuh tenane lho. Dadi apa? Ya supaya main Sri Mulat. Serius? Iya serius. Lah itu apa lah kok ra itu sing duwe aku ora itu. Sing kerja aku ora itu. Iya. Saya bilang gitu. Akhirnya berangkatlah dua orang ini. Dargombes sama Cak Lontong. Cak Lontong. Saya mainkan di Indosiar. Kemudian main pas Sri Mulat mainnya di TV, Indosiar, TV. Jadi dia main di TV. Dia main 2 hari 4 episode. Kan 1 hari 2 episode kita waktu itu. Waktu tapas tapping waktu itu. Iya. Nah, terus akhirnya mereka pulang ke Surabaya setelah itu. Terus akhirnya yang kesini yang bertahan mau ini Cak Lontong Dargombes karena waktu itu masih ada kesibukan di Surabaya. Terus Cak Lontongnya yang berjuang di Jakarta sampai sekarang. Di hubungan sama Cak Lontong ya udah lama banget sebenarnya. Dari kalau nggak salah waktu itu Cak Lontong hampir wisuda kok, belum selesai kuliah kok. Pas ke Jakartanya itu ya? Iya, waktu itu. Insinyur teknik ya? Iya, insinyur waktu itu. Jadi kenal ya udah lama banget sama Cak Lontong. Artinya jejak-jejak pelawak terkenal populer sekarang itu kan pernah mengenyam pendidikan di Sri Mulat ya. Pernah kumpul istilahnya. Pernah kumpul sama teman-teman Sri Mulat itu pernah. Jadi ya kalau Cak Lontong sebenarnya ya kalau itu istilahnya saudara-saudara semua lah. Ya pelawak di luar Sri Mulat itu ya sudah seperti saudara. Dulu apalagi waktu di Taman Ria itu Pak. Jadi gini, kita pentas tiap malam nih. Kan banyak yang job kan, kita banyak job tiap malam. Kan nggak semuanya harus ikut. Artinya banyak pasti pamannya Bung Pol, Pak Triman, kadang Pak Bendot sama Basuki job sana. Terus nanti job sana pemain ini kurang kan, kadang-kadang kurang. Pemain kita yang di gedung kurang. Lah, pelawak di luar Sri Mulat seperti Bagio S, Jayakarta, Tontam itu sering dolan. Hampir tiap malam itu yang kalau dari sekian grup ada 4-5 grup itu dolan 2 orang langsung didapuk sama Asmuni. Main yo, terus akhirnya lama-lama mereka datang, aku main gitu. gitu. Jadi mereka nggak mikir honor, tapi mereka seneng karena untuk ngasah ini melawak gitu. Untuk ngasah. Jadi mereka dengan kita familiar sekali ya. Jadi
Bahkan di Sri Mulat di Jakarta itu bisa jadi dikatakan apa ya, rumahnya para pelawak di Indonesia. Tidak hanya orang Sri Mulat Enggak aja cuma ya. Indonesia. Makanya kan waktu itu ada ya pelawak-pelawak yang di zaman sekarang tuh menganggap kalau Sri Mulat itu eksklusif, mengeksklusifkan diri itu keliru. Padahal inklusif ya semuanya. Semua tampung ya. sampai Bang Benyamin aja sering nongkrong bersama kita dulu. Dan di belakang panggung gitu ngobrol-ngobrol. Ya nggak pentas, ngobrol-ngobrol pentas, ngobrol-ngobrol gitu, nimbrung-nimbrung, bercanda-bercanda gitu aja. Sering Edisut sering datang, Pak Bagio, tiba-tiba muncul waktu itu dandan gitu, ana sing ngomong dandan aku dadi iki gitu. Pak Timbul ngalah jadi peran yang lain. Aku ngandani Timbul. Nanti ada kadang Dato Helm datang sendiri gitu. Kadang-kadang Cahyono gitu. Yang sering itu Pak Cahyono Prapto. Waktu itu Prapto belum jadi Jayakarta. Cahyono Prapto terus siapa namanya Darto Helm. Tapi Jojon itu kan pernah juga main di Sri Mulat. Sering. Oh sering ya. Saya kalau lihat TV dulu itu Jojon di Sri Mulat juga. Nanti saya kasih foto-fotonya Pak. Saya kirimkan foto-fotonya pentasnya mereka. Ada kok saya. Masih saya simpen di album, sudah saya scanner, tinggal nanti saya kirimkan ke via WA aja. Iya. Ada foto-fotonya waktu pentas di panggung sama Jojon, sama Warkop, terus sama Bokir, grup Bokir yang lawakan Betawi ya. Ada sama Benyamin juga, ada sama Jayakarta grup banyak. Jadi ya apa ya, udah nggak ada istilahnya saingan itu, sudah nggak ada. Iya. Ya kita pokoknya ya sini keluarga gitu. Gitu loh. Nah, waktu dulu pemilu itu kan Bapak kan diminta untuk jadi koordinator pelawak untuk pemenangan Golkar di tahun itu. Sama saya inget banget. Itu Bapak nggak sanggup, akhirnya untuk yang di luar Jawa diserahkan ke teman-teman pelawak yang lain. Karena Sri Mulat nggak akan sanggup. Ya udah dibagi ke pelawak-pelawak di luar Sri Mulat. Udah monggo silakan diambil. Sri Mulat hanya melayani yang di Jakarta aja. Kalau Jawa, yang Jawa Tengah yang lain Sri Mulat Solo, Jawa Timur Sri Mulat Surabaya. Tapi itu pun juga enggak semua. Bapak juga wanti-wanti jangan dimonopoli, dibagi sama teman-teman Lodruk, dibagi teman-teman Ketoprak, dibagi semua. Kecenderungan Mas Sri Mulat itu hanya melengkapi aja sih sebenarnya. Jadi ini ada rezeki, ayo dibagi sama teman saudara-saudara yang lain gitu. Jadi kampanye dulu itu juga sudah pakai dagelan atau lawak gitu ya. Strateginya saya tahu banget itu. Saya tahu banget. Oh gini. Kalau untuk musisi dan penyanyi Pak Edisut kan, yang pegang Edisut Pak Edisut kan Ane Karya Safari. Kalau pelawak Sri Mulat dulu yang pegang, dipercaya oleh pemerintah waktu itu. Jadi strategi ini itu saya kelas 3 SMP dan saya udah ikut. Saya udah ikut, jadi itu masih melekat banget. Cuma masalah pamannya dimasukkan ke kantong-kantong yang bukan non ininya, kita tahu harus bagaimana gitu. Untuk istilahnya untuk mencari simpati lah gitu loh. Intinya kan itu waktu. Tapi ya kita ya main netral aja, kita enggak terus harus Enggak fanatik gitu. Enggak. Kita main biasa, enggak pakai enggak bawa nama bendera ini. Malah enggak bawa bendera. Ada orang itu pokoknya enggak gayang-gayang ngibur. Gitu. Enggak, Sri Mulat itu enggak pernah bermain politik kok. Iyalah. Bapak Meling, jangan sekali-kali ngomong politik, wong kamu tuh bodoh semua, baca aja banyak yang enggak bisa kok gitu loh. Iya, pemain Sri Mulat dulu kan banyak yang enggak Gepeng tuh enggak bisa baca, nyun sewu aja. Enggak bisa. Tapi pinter ini ya. Oh, pinter. Ini ya. Ininya daya ingatnya luar biasa, melebihi orang biasa malah. Baru keluar aja pada ketawa sudah ya. Daya tariknya luar biasa. Apalagi pelak-pelak di Surabaya zaman dulu tuh banyak yang nggak bisa baca. Di zaman era tahun 60-an tuh, saya tahu nih bahasa Gepeng, bahasa Jawa bisa, Nocoroko tuh bisa. Oh, malah begitu. Bisa, dia pinter, tulisannya bagus. Tapi bahasa ini dia ya bisa tapi nggak lancar. Ya, itu jadi lucunya di situ itu. Ya itu makanya dia kalau ngomong bahasa pating pecotot itu sebenarnya bukan dibuat-buat, itu tenan itu. Sesungguhnya begitu iya, itu. Betul. Malah lucu ya. Iya, betul.
Umpamanya kayak pelawak di Surabaya, pelawak Jogja. Itu umpamanya ditanya, besok main ke Jakarta ya? Oh iya, tanya lagi. Besok main kemana? Jakarta, bukan Jakarta. Lidahnya ya. Jakarta. 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 Gitu. Jadi banyak istilahnya gimmick-gimmick yang di behind of the scene Sri Mulat itu yang lebih lucu dari panggung banyak banget. Ya itu sering saya pakai kalau pas saya ngobrol-ngobrol itu, saya pakai gitu. Wah, lawakan Manyar padahal itu lawakan tahun 60-an. Belum dikeluarin. Belum keluarin. Mau saya ngomong di depan pelawak saya pada ketawa semua. Tapi mereka tahu itu aslinya siapa, Mas? Aslinya ini. Umpamanya sering yang dibawa umpamanya Asmuni ngomong Hili yang Mustahil gitu. Ya, itu aslinya siapa? Saya tahu aslinya itu sini. Tapi yang dibawaan yang aslinya itu orang lucu. Karena momennya rapas. Begitu yang bawain Pak Asmuni pas lucu, momennya lucu gitu. Banyak sih sebenarnya hal kayak gitu tuh banyak kan tiap malam saya nonton terus dari kecil di Surabaya, di Solo, di Jakarta, di Semarang. Berapa puluh tahun itu belajar ya? Sudah sampai delok dagelan iki rasa guyu ngantian. Karena ya kuwi meneh paling gitu ya. Itu pernah Dukul itu pernah ngomong sama saya. Itu tenan. Jadi kalau pas saya ngelihat syuting gitu, kalau Dukul pas keluar gitu dia mesti ngeliatin saya dari jauh gitu. Dia ngomong, habis itu kita selesai break bapak satu ke bapak dua dia ngampir saya. Saya tadi lega loh, Mas Koko udah senyum deh loh. Loh kenapa emang senyum? Jenengan senyum jenengan tuh mewakili 1 juta orang. Kok bisa 1 juta tawa? Ya, kok bisa gitu? Ya enggak loh. Iya, jenengan tak amati itu enggak pernah ketawa ngeliat dagelan belas bu itu. Bang Kadir, Pak Asmuni, Pak ini sampai minum diam aja. Aku wis hafal iki. Wis hafal. Paman ini biasanya yang bawain Asmuni. Terus dibawakan nama Timbul, kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Ya kita udah tahu, tapi kadang-kadang saya kalau malah sering ketawa kalau ngelihat yang junior. Karena baru dan kadang-kadang lepas dari relnya. TikToknya lepas. Out of the box gitu out of the box. Papanya kowe kudu ngomong ini, engko tak balas ngene kowe ngono luput, sijine lali, satu kata wis bubar. Gitu. Iya. Kan ada TikTok istilahnya kalau bahasa panggung sepelan. Sepelannya keliru sedikit aja udah. Itu yang jadi masalah kalau live ya Pak. Kalau live itu jadi masalah. Ya, itu kadang sekian ratus, sekian ribuan sepelan gitu kan. Saya ngelihat gitu, wah kleru bakal kleru. Lah rata-rata kleru. Akhirnya mereka bingung sendiri. Iya. Makanya di Sri Mulat oke sepelan boleh, tetapi tidak dominan. Yang diperbolehkan di Sri Mulat adalah improvisasi total. Iya. Menurut cerita dan karaktermu yang kamu perankan. Jadi kamu jadi umpamanya kamu jadi pembantu, majikanmu malam ini Asmuni, besok majikanmu Tarsan. Beda ya. Permasalahannya udah beda ceritanya. Ndakelnya udah beda. Iya. Gitu. Iya. Makanya pelawak dituntut harus cerdas. Iya, memang pelawak itu cerdas semua. Wawasannya harus luas. Ya, cerdas semua. Kalau nggak cerdas kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Orang mohon maaf ya, mungkin pejabat atau apa, kalau sudah di atas panggung sudah demam panggung mau ngomong apa juga nggak ya lupa semua kok. Iya. Bisa jadi seperti itu. Saya aja pernah naik panggung nggak bisa ngomong pernah. Benar. Enggak artinya diminta pidato wis meneng tak. Ya. Kayak ngomong apa iki? Saya kan di depan pelawak ngomong calcul. Iya. Tapi begitu di panggung karena ya memang nggak boleh naik panggung jadi udah nggak ini tapi kalau untuk briefing pengarahan ngarahin ini udah ada masalah sih. Iya.